Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Bertemu dengan saya Sulistiani dalam berbagi pemahaman dan praktik baik budaya positif. Saya calon guru penggerak Angkatan 8 Rekognisi. Bagaimana situasi, tantangan, aksi, dan refleksi dari berbagi pemahaman dan praktik baik budaya positif ini? Situasi yang ada, calon guru penggerak Angkatan 8 Rekognisi wajib membuat aksi nyata, yaitu berbagi pemahaman dan praktik baik budaya positif. Sementara tantangannya, dalam pelaksanaan ini, tantangan saya adalah komunikasi dengan anak usia dini yang membutuhkan teknik tersendiri saat melaksanakan praktik baik, serta kesibukan teman-teman sasaran berbagi pemahaman dan praktik baik budaya positif. Aksinya berbagi pengetahuan dan praktik baik budaya positif di kelas, baik secara daring maupun luring. Refleksi, berbagi praktik baik dan pemahaman budaya positif lebih nyaman dilaksanakan secara luring atau di luar jaringan, di mana interaksi akan lebih baik tanpa adanya delay atau jeda waktu. Berikut adalah dokumentasi pelaksanaan berbagi pemahaman dan praktik baik budaya positif secara dalam jaringan atau daring. Oke, sudah terlihat ya teman-teman share screen saya. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak sudah hadir. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih lope-lopenya. Oke, hari ini saya ditugaskan mendapat tugas untuk berbagi dengan teman-teman tentang budaya positif. Ya, saya Sulistiani, calon guru penggerak Angkatan 8 Rekognisi. 1 jam ke depan kita akan membahas tentang budaya positif, di mana budaya positif ini salah satu modul yang ada di paket modul 1, yaitu modul 1.4 bagi teman-teman guru penggerak, ya, calon guru penggerak. Baik, budaya positif itu kita akan membahas 6 materi pokok yang ada di budaya positif, walaupun beberapa nanti cepat gitu ya. Kita akan fokus di beberapa bagian saja. Nah, ke-6 materi pokok ini yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua itu ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Materi yang ketiga itu ada keyakinan kelas. Kemudian materi yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Materi kelima itu ada restitusi yang membahas 5 posisi kontrol, dan materi yang keenam masih di restitusi dan kita membahas segitiga restitusi. Nah, seperti apa ke-6 materi ini kita ulik bersama. Ini adalah materi pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita punya Bapak yang luar biasa. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, atau disiplin itu dari diri kita, yaitu kita sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi sebenarnya ketika kita membahas merdeka, itu bukan merdeka yang merdeka tanpa ada batasannya.
Makanya ada self disiplin. Kemudian dari pernyataan itu, di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Ada baiknya juga teman-teman, motivasi eksternal itu ketika kita benar-benar menyadari. Misalnya kayak saya terus minta tolong kepada teman, tolong ya saya diingatkan, saya ada ini besok. Itu juga merupakan kesadaran dan self disiplin walaupun meminta tolong kepada orang lain. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Itu harapannya anak-anak kita memiliki motivasi dari dalam diri, bukan karena ada kita. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Dan nilai-nilai kebajikan universal yang harus ada pada peserta didik kita itu adalah profil pelajar Pancasila. Dan bagi teman-teman yang ingin memperkenalkan profil pelajar Pancasila, bisa bernyanyi bersama. Di sini lagunya Becak. Kalau anak-anak TK itu kita waktu mengenalkan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila ke anak-anak usia dini atau mungkin SD kelas rendah, itu bisa menggunakan lagu seperti ini. Ini lagunya udah sangat terkenal, nyari di YouTube gitu ada, bahkan instrumentalnya saja sudah ada. Jadi kalau teman-teman mau menyanyikannya, mari kita nyanyikan bareng-bareng. Boleh ya. Lagunya Becak dan di situ sudah ada syair. 3, 2, 1. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa bertakwa Tuhan pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia kebinekaan diri Oke, tepuk tangan. Ya, dan ketika teman-teman melakukan sosialisasi menggunakan lagu ini, terutama pada anak-anak usia dini atau anak SD kelas rendah, teman-teman juga bisa menjadikan ini sebagai kegiatan sosialisasi profil pelajar Pancasila dan teman-teman dokumentasikan kegiatan ini bisa jadi salah satu aksi nyata di PML teman-teman di topik profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya sangat mudah. Oke, kita beranjak dari menyanyi. Kita ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Nah, ada 3 perilaku manusia yang berada di sini ketika kita berbicara tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang pertama itu kita, bahkan kita sendiri, ya, kita sendiri itu sering melakukan kegiatan atau sering menunjukkan perilaku di mana kita melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi bukan melakukan hal itu atas kesadaran diri kita, tetapi karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kayak nggak enak sama tetangga gitu, atau saya nggak enak sama pengawas, atau
kalau memang di situ ada satgasnya gitu, nggak enak, nggak pakai helm, nanti dihukum, ditilang. Jadi kita melakukan sesuatu bukan karena memang kesadaran dari diri kita. Kemudian yang kedua, itu kita melakukan sesuatu karena hadiah. Jadi, kalau anak-anak itu biasanya kita kasih reward gitu ya, dan rewardnya sudah diberitahu di depan. Ketika rewardnya sudah diberitahu di depan atau penghargaannya, nah ini bisa jadi membuat sang anak itu berperilaku sesuai dengan harapan kita hanya karena ingin mendapatkan imbalannya atau ingin mendapatkan penghargaannya dari orang lain. Kemudian yang ketiga, ini yang benar-benar diharapkan di mana untuk menjadi orang yang diinginkan itu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Ini adalah yang diharapkan sebenarnya, karena kita menghargai diri sendiri, kita bergerak, berperilaku sesuai dengan apa yang kita yakini. Begitu. Nah, dari ketiga motivasi ini, sebenarnya banyak yang masih berada di posisi pertama atau kedua, dan belum begitu menyadari bahwa sebenarnya imbalan itu, penghargaan itu menghukum juga, bahwa dia juga menghukum orang lain. Nah, artian ketika saya dapat imbalan, orang atau teman-teman di sekitar saya akan merasa terhukum karena mereka tidak mendapatkan imbalan. Gitu. Atau ketika saya menjadi pusat sorotan, begitu, itu anak-anak yang di luar sinar itu akan merasa terhukum. Gitu. Jadi sebenarnya banyak side effect-nya atau efek sampingnya dari segala sesuatu yang tidak berasal dari diri kita sendiri. Kemudian kita bergerak ke hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ada 3 hal di sini ya, di mana satu hal jelas identitasnya gagal karena hukuman itu sudah tidak mengenakan. Secara kata-kata saja kalau teman-teman ditanya, apa yang teman-teman rasakan atau apa yang ada di pikiran teman-teman ketika mendengar kata-kata hukuman? Itu pasti sebagian besar sakit hati, nggak nyaman lah di hukuman itu. Nah, ini untuk hukuman itu identitas gagal. Dia sudah pasti segala sesuatu yang gagal. Kemudian kalau yang sukses itu ada disiplin, dan di disiplin itu ada 2 hal. Yang pertama ada konsekuensi, dan yang kedua ada restitusi. Mari kita lihat bersama, di hukuman sesuatu itu yang terjadi itu menyakitkan dan paksaan ya, sedikit paksaan. Kemudian kalau konsekuensi memang hal itu harus terjadi. Kita sudah menyadari dari awal bahwa hal itu memang harus terjadi, walaupun masih sedikit menyakitkan. Tapi tidak seperti di hukuman, karena kalau hukuman sangat-sangat negatif ya. Kemudian kalau di restitusi, hal itu atau sesuatu yang terjadi itu merupakan restitusi, merupakan pilihan dari kita. Nah, di hukuman itu ada ketidaknyamanan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Ya, nggak cuma untuk murid ya, untuk siapapun yang dihukum. Kemudian kalau konsekuensi masih ada ketidaknyamanan, tapi jangka waktunya lebih pendek. Tapi kalau kita pakai restitusi itu dapat menguatkan orangnya, baik itu murid atau siapapun pelakunya, gitu. Dan penguatan itu jangka waktunya lebih panjang. Kemudian kalau di hukuman itu korban memang mendapatkan keadilan di situ, karena ketika sang pelaku dihukum, gitu, itu istilahnya korbannya dapat keadilannya. Berbeda dengan konsekuensi, korbannya terkesan sedikit diabaikan.
ya, karena misalnya barangnya dirusak, ya udah, barang itu bagaimana caranya barang itu dikembalikan dengan utuh, atau mendapatkan hukuman yang ada sangkut pautnya dengan kesalahan, konsekuensi itu. Misalnya mengganti buku yang dirusak, gitu. Itu kalau di konsekuensi. Kemudian di restitusi itu korbannya mendapatkan gantinya. Dan di sini baik korban maupun pelaku itu tidak ada yang dirugikan, karena sang pelaku sudah dipulihkan identitasnya, gitu ya, dan tidak merasa terhakimi, sementara sang korbannya juga sudah mendapatkan ganti. Dan secara hubungan korban pelaku untuk restitusi ini, kayak kalau misalnya kalau orang sekarang nih, kalau bilangnya jutaan gitu, itu nggak akan ada. Atau saling membenci, itu sepertinya nggak ada, karena terselesaikan di situ. Oke, kita lanjutkan. Di hukuman, murid akan tersakiti. Kemudian kalau di konsekuensi, murid akan dibuat tidak nyaman saja, bukan tersakiti lagi, tapi hanya nggak nyaman lah. Kalau di restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Kemudian kalau di hukuman, ada perilakunya pasif agresif, ini dapat meningkat, gitu. Kalau di konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sementara kalau di restitusi, masalahnya dapat terpecahkan. Kemudian kalau di hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, jadi harus ada penghukum di sini. Kemudian kalau di konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, jadi di sini akan ada pemantau. Kemudian kalau di restitusi, murid akan belajar bertanggung jawab atas perilaku yang dia lakukan. Kemudian untuk hukuman, berlaku hanya pada sebuah institusi. Jadi bisa jadi hukuman-hukuman itu tidak berlaku di luar institusi tersebut. Misalnya ada hukuman di Indonesia, mungkin tidak berlaku di Malaysia. Atau ada hukuman di Malaysia yang tidak berlaku juga di Indonesia. Jadi kalau hukuman itu berlaku lokal atau sesuai institusi. Kemudian kalau di situ ada konsekuensi, konsekuensi ini membantu menerapkan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau ada kata-katanya atau kalimatnya, biasanya kalau hukuman peraturannya adalah bla 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 dan kamu harus bla bla bla. Kalau konsekuensi itu masih ada pertanyaan, bukan pernyataan. Pertanyaan, apa peraturannya? Kemudian mampukah kamu melakukannya? Itu untuk konsekuensi. Sedangkan untuk restitusi, ini fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Beberapa kalimat atau pertanyaan yang sering muncul di dalam restitusi, apa yang kamu yakini? Nah, ini berhubungan dengan keyakinan kelas atau keyakinan apapun, keyakinan sekolah. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi solusinya itu berasal dari sang pelaku, gitu. Berdasarkan dari pendapat korban juga bisa, atau kebutuhan sang korban. Gitu. Jadi bukan dari guru atau bukan dari orang lain, tapi dari sang pelaku atau anak. Kemudian kalau di hukuman, murid itu atau anak, bukan cuma murid ya, kita pun juga membenci peraturan yang banyak hukumannya. Kalau di konsekuensi itu kita akan menghormati peraturan itu. Namun kalau di restitusi itu
kita akan saling menghormati. Jadi menghormati diri sendiri dan juga menghormati orang lain. Sehingga hal-hal negatif tidak terjadi. Dan itu dengan kesadaran sendiri, bukan dengan paksaan dari orang lain. Nah, untuk hal negatif, itu biasanya ada ancaman. Awas ya. Awas kalau dilakukan lagi ya. Jadi biasanya akan ada ancaman. Kemudian kalau di konsekuensi itu dia karena lebih netral gitu. Apa yang saya lakukan apa yang saya katakan. Bukan perintah sih, tapi lebih ke karena kita sadar bahwa ada peraturan di situ. Kemudian kalau di restitusi ini arahnya karena memang positif, akan ada refleksi atau pertanyaan, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Jadi kalau kita sudah memiliki jalan keluarnya, itu akan dipertanyakan lagi. Bisa dibantu dengan orang lain, atau kalau memang sudah dewasa, bisa mempertanyakan diri sendiri. Benar nggak ini? Kemudian di hukuman itu, karena negatif juga, di sini itu modenya mode paksaan, jadi paksaan mode on, selalu dipaksa, dan dorongannya lebih ke menyalahkan diri sendiri gitu. Karena kita mendapat hukuman berarti kita salah. Sementara kalau di konsekuensi itu ada stimulus respon, di mana stimulus respon yang kita dapatkan itu mendorong kita mematuhi apa yang ada. Kemudian di restitusi itu ada teori kontrol, di mana di teori kontrol itu mendorong disiplin positif. Untuk hukuman, konsep dirinya buruk. Kemudian untuk konsekuensi, konsep dirinya baik, tapi netral, ya, baik, biasa aja. Tapi kalau di restitusi, konsep dirinya cukup kuat karena memang kesadaran dari diri sendiri. Ini adalah teori, motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Harapannya kita bisa berada pada restitusi. Nah, materi yang ketiga itu ada keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan kelas? Ya, seorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Seperti kita, bagi yang memiliki agama Islam itu, kita akan bergerak sesuai dengan keyakinan kita. Bagi yang Kristen Katolik juga akan bergerak sesuai dengan keyakinan. Atau bahkan dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Itu hanya perumpamaan saja, contoh. Nah, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan yang ada, itu kita lebih bergerak karena keyakinan. Dimana kalau hanya mengikuti serangkaian peraturan itu, kayak peraturannya itu ditulis gitu, tapi kayak nggak punya makna, kayak nggak punya arti. Ya udah, itu kata-kata aja. Tapi kalau keyakinan di situ penuh arti karena keyakinan kita ada di situ. Nah, sama dengan diri kita, murid-murid pun juga seperti itu. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi, sebaiknya peraturan-peraturan itu sesuai dengan apa yang diinginkan anak, suasana apa yang ingin diwujudkan. Sehingga apa yang sudah diyakini inilah yang akan kita lakukan. Nah, ini langkah-langkahnya. Langkah-langkah teman-teman membentuk keyakinan kelas atau membuat keyakinan kelas. Gitu. Dimana kalau
kita berbicara tentang sebuah peraturan, peraturan itu biasanya apa ya, feel-nya agak negatif gitu, karena ngatur. Karena kalau keyakinan kelas itu kan diyakini bersama-sama, jadi rasanya lebih nyaman. Dan ketertiban pun ketika kita menggunakan atau memiliki keyakinan kelas akan lebih terwujud, kesempatan terwujudnya akan lebih besar dibandingkan dengan kita menggunakan peraturan. Kemudian ini langkah-langkahnya, bahwa teman-teman silahkan mengumpulkan anak-anak itu di kelas, karena teman-teman guru ya, itu di kelas itu mempersilahkan anak-anak untuk mencurahkan semua pendapat mereka tentang peraturan-peraturan atau kondisi-kondisi yang diinginkan ada di kelas gitu, atau situasi seperti apa yang diinginkan di dalam kelas. Kemudian bagaimana cara untuk mencapai situasi tersebut. Nah, itu dikumpulkan bersama-sama gitu, baik guru maupun siswa. Kalau ada guru pendamping boleh, kalau kelasnya paralel berarti 2 guru boleh bergabung jadi satu gitu. Atau bahkan 2 kelas digabung jadi satu karena kelas paralel, itu silahkan. Semua orang memiliki kesempatan untuk mengemukakan pendapat mereka tentang kelas impian, situasi yang diinginkan, gitu. Bagaimanakah situasinya, bagaimanakah situasi itu bisa dicapai, dengan apa. Nah, itu mereka bebas untuk mengemukakan pendapat mereka. Dan tugas guru itu mencatat. Bagi anak yang masih di kelas bawah atau PAUD, itu kita yang membantu mencatatnya begitu. Tapi bagi teman-teman kita yang mungkin SD kelas atas atau lebih lagi, itu bisa dikoordinir atau diarahkan salah satu ada yang mencatat. Begitu. Kalau sudah dicatat semua, boleh dicatat di papan tulis atau boleh menggunakan sticky note, ditempelkan di plano dan sebagainya. Kemudian dikelompokkan. Kalau sudah dikelompokkan, maka akan tampak kelompok-kelompok besarnya. Kalau sudah dilontarkan lagi, apakah akan diyakini bersama atau tidak. Nah, ketika akan diyakini dan kalimat-kalimat yang diyakini itu berbentuk kalimat negatif dalam artian pakai jangan atau tidak dan sebagainya, itu kita ubah menggunakan kalimat positif. Jadi kalimat positif. Di sini ada contoh kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Maka dijadikan kalimat positif, berjalanlah di kelas atau di koridor. Jadi kalimat negatifnya kita ubah menjadi kalimat positif sehingga memberikan efek positif kepada kita. Nah, kalau sudah jadi kalimat positif, ditinjau kembali apakah benar akan diyakini. Jadi mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang ditulis masih banyak yang berupa peraturan, belum keyakinan ya, peraturan-peraturan. Kemudian anak didik kita ajak untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan-peraturan yang ada. Jadi kalau hanya peraturan saja itu kan nggak ada maknanya. Sementara kalau keyakinan itu ada tujuan di balik itu. Seperti ketika di situ ada aturan-aturan untuk mewujudkan kelas yang aman, nyaman, misalnya, atau yang bahagia, begitu. Di sini ada contohnya, berjalan di kelas, dengarkan guru.
datang tepat waktu, dan berada di bawah satu payung itu satu keyakinan untuk saling menghormati, atau bisa jadi diubah menjadi, di sini nilai kebajikannya adalah hormat. Kemudian keyakinan yang sudah disepakati dimasukkan dalam daftar. Kegiatan ini merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan ke keyakinan sekolah. Jadi nggak cuma peraturan-peraturan tanpa ada hal yang dituju. Itu. Kemudian ditinjau ulang lagi, keyakinan kelasnya ditinjau bersama-sama. Begitu. Harus semuanya yakin pada poin-poin yang sudah ada. Begitu. Sebaiknya tidak terlalu banyak keyakinannya, karena kita juga masih bisa membuat keyakinan kelas yang baru lagi. Nanti misalnya satu semester sekali kita akan buat keyakinan kelas yang baru, karena impiannya akan berbeda lagi. Gitu. Atau yang ingin dicapai akan berbeda lagi dibandingkan dengan yang saat ini sudah ada. Kemudian setelah keyakinan kelasnya selesai dibuat, maka warga kelas dipersilakan diulang lagi gitu ya, dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau keyakinan kelas termasuk guru dan semua warga atau murid. Ya, walaupun tidak ditandatangani, tapi karena sudah menjadi keyakinan kelas, maka harus dipajang. Itu kalau anak usia dini atau SD kelas bawah suruh tanda tangan gitu kan, biasanya belum di tahap mereka. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Nah, ini adalah pembuatan atau penyusunan langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Teman-teman boleh bertanya, kalau memang ada pertanyaan boleh langsung angkat tangan atau menuliskan pertanyaannya di chat box. Nah, setelah kita membahas keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kita bahas di sini itu adalah kebutuhan dasar manusia, di mana ada 5 kebutuhan dasar manusia, dan kebutuhan dasar utama adalah bertahan hidup atau survival. Karena kalau kita tidak hidup, maka kebutuhan yang lainnya tidak akan ada. Begitu. Jadi ketika kita hidup, maka akan ada kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang mengikutinya. Nah, keempat kebutuhan yang lainnya itu seperti kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Jadi mungkin ketika anak-anak membuat masalah atau mereka berperilaku menyimpang, ada kalanya kebutuhan dasar manusianya ada yang tidak terpenuhi. Gitu. Nah, beberapa anak kalau masih di PAUD, biasanya mereka kekurangan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Mereka sedikit takut, ya mungkin kalau kita bilang introvert gitu ya. Itu karena mereka ngerasa aku kayaknya nggak bakal diterima deh, atau aku kayaknya nggak bakalan punya teman deh, dan itu akan membuat perilaku mereka menyimpang. Kemudian kesenangan yang lainnya adalah bersenang-senang atau kesenangan, kebutuhannya kesenangan atau fun. Nah, ini juga bisa menjadi masalah ketika tidak terpenuhi, karena ketika kita butuh kesenangan kemudian tidak terpenuhi gitu, itu bisa jadi stres. Ketika teman-teman stres, maka perilakunya bisa jadi menyimpang. Gitu. Kemudian yang keempat itu ada kebebasan atau freedom. Namun kebebasan di sini tidak bisa diartikan dalam arti bebas yang sebebas-bebasnya gitu. Tapi teman-teman itu bebas
namun harus menghargai kebebasan orang lain. Gitu, jadi nggak bisa bebas tersampluk kanan kiri, sikut kanan kiri gitu, enggak. Gitu. Kan saya bebas, ya nggak juga, orang lain juga bebas juga. Kita juga harus menghargai kebebasan orang lain. Nah, ketika kebebasannya ini terenggut, ya dalam artian tadi, ketika terhukum atau mendapatkan hukuman, begitu sehingga kebebasannya itu terenggut, maka orang ini akan cenderung membuat masalah juga. Jadi perilakunya juga akan menyimpang ketika salah satu dari kelima kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Yang berikutnya adalah kebutuhan akan kekuasaan atau power. Bahwa walaupun teman-teman yang mengaku rakyat, ya, itu tetap memiliki kebutuhan akan kekuasaan. Ya, ketika kebutuhan kekuasaannya ini terenggut atau benar-benar tidak ada, begitu ini juga akan menyebabkan perilaku kita menyimpang. Begitu. Ketika kita menjadi guru, maka kita punya kekuasaan. Tetapi ketika tidak dihargai oleh anak-anak, artinya kekuasaan kita terenggut, itu kita akan membuat perilaku yang sedikit menyimpang, gitu ya. Gitu. Dimana kadang bisa marah-marah, gitu, seremnya PMS, atau bahkan muncul sebagai perilaku-perilaku yang lainnya yang tidak wajar bagi diri kita maupun bagi orang. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang dimana ketika kelima kebutuhan dasar manusia ini terpenuhi, maka kemungkinan dunia berkualitas ini kemungkinan besarnya akan kita dapatkan. Ini untuk kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, yang berikutnya ini agak panjang kali lebar, karena di sini ada restitusi ya, 5 posisi kontrol. Di sini di restitusi 5 posisi kontrol, kita akan melihat kita ini sebenarnya ada di mana. Nah, kita lihat dulu. Kelima posisi kontrol itu apa saja? Yang pertama adalah penghukum, kemudian yang kedua ada pembuat orang merasa bersalah atau pembuat merasa bersalah. Yang ketiga posisinya adalah teman. Yang keempat posisinya adalah pemantau. Dan yang berikutnya adalah manajer. Manajer ini adalah tujuan yang kita tuju, ya. Kita ingin menjadi manajer. Namun semuanya harus berproses. Di penghukum dan pembuat merasa bersalah, di sini kita mendapatkan identitas gagal karena perilaku kontrolnya negatif. Namun di posisi kontrol sebagai teman, pemantau dan manajer itu ada identitas berhasil atau sukses. Dan di posisi teman dan pemantau itu perilaku kontrolnya positif. Sementara di manajer itu posisi kontrol dirinya, itu kontrol dari diri sendiri. Nah, dari kelima ini, keempat yang awal di mana penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman dan pemantau, itu motivasinya eksternal atau dari luar. Sementara di posisi kontrol manager itu motivasinya dari dalam atau intrinsik. Ini dulu yang akan kita tahan. Nah, sebenarnya seperti apa sih kelima posisi itu? Nah, ketika guru berbuat, perbuatannya itu menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, apalagi yang begitu. Nah, itu adalah seorang penghukum. Begitu. Sementara seorang pembuat merasa bersalah itu biasanya akan berceramah, menunjukkan kekecewaan yang dalam, karena
orang lain tidak berperilaku sesuai dengan keinginannya. Sementara kalau teman, ini perilakunya biasanya membuatkan alasan-alasan untuk orang lain atau untuk muridnya. Sementara kalau untuk pemantau, itu dia biasanya menghitung dan mengukur. Nah, kalau untuk manajer itu paling suka mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tetapi bukan pertanyaan yang menginterogasi. Pertanyaan yang menginterogasi itu kan pertanyaannya ditujukan pada kita dan kita merasa terpojokkan karena biasanya melakukan kesalahan. Sementara kalau manajer itu pertanyaan-pertanyaannya tidak akan memojokkan. Ya, contoh-contohnya seperti apa? Nah, kalau penghukum itu kalimatnya biasanya, kamu tahu tidak, kalau kamu tidak melakukannya, maka akan ada hukuman apa? Maka akan saya hukum dengan apa? Jadi kalau tidak melakukannya, ancaman-ancaman seperti itu berlaku untuk para penghukum. Kemudian untuk membuat rasa bersalah itu biasanya kekecewaan. Kamu sudah mengecewakan saya dengan tidak mengerjakan tugas. Maka sang anak ketika seperti itu dan merasa bersalah akan mengerjakan tugasnya. Tapi mengerjakan tugasnya karena merasa bersalah, bukan karena sadar. Nah, kalau posisi teman itu biasanya membuatkan alasan. Lakukan untuk saya ya, ada alasannya. Saya melakukan untuk siapa? Itu kan ada alasan. Atau ya nanti dibantu membereskan dan sebagainya. Jadi memang memposisikan diri sebagai teman. Dan teman ini lebih banyak alasannya. Kalau pemantau itu biasanya akan menanyakan apakah peraturannya, jadi kayak ada apa ya, di otaknya dia kayak ada buku peraturan gitu, bahwa perilaku Anda menyimpang dari peraturan gitu, tapi tidak juga terus kalimatnya kasar ya, karena dia hanya memantau saja. Kemudian dia akan bertanya apa konsekuensinya, atau apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Itu posisinya pemantau. Berbeda dengan manajer. Dimana manajer apa yang kita yakini, pertanyaannya seperti itu, apa yang kita yakini, atau apa kamu meyakini hal tersebut, atau kalau kamu meyakininya, kamu maukah kamu memperbaikinya. Ya, hal-hal seperti itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan atau perkataan-perkataan guru di mana kita menjadi manajer. Jadi pertanyaannya bukan pertanyaan yang menyudut. Dan apakah hasilnya dari kelima posisi kontrol itu? Nah, hasil dari penghukum itu biasanya membentak, ya, dia pendendam, menyalahkan orang lain. Hasilnya kan seperti itu. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah itu dia akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Enggak, saya enggak. Itu. Kalau teman itu kita akan tergantung sama teman kita. Akan membuat orang ketergantungan. Jadi ya, enggak akan saya kerjain, karena enggak ada temannya. Nah, kemudian kalau pemantau itu menyesuaikan bila diawasi. Jadi dia akan melakukan itu kalau ada pengawasan. Dan kalau manajer, karena kontrolnya dari diri, itu kita akan melakukan menguatkan watak atau karakter kita. Kita melakukan itu tanpa ada yang mengawasi, nggak ada yang menghukum, ya udah sadar kita melakukan hal yang baik atau tidak melanggar peraturan. Dan bagaimana di posisi murid? Di kelima posisi kontrol ini di posisi murid seperti apa? Muridnya
untuk penghukum, murid bisa jadi berkata, saya nggak peduli lah, kan dihukum juga, atau hal-hal yang seperti itu. Kemudian di pembuat rasa bersalah itu dia akan karena merasa bersalah, kemudian dia akan meminta maaf. Sementara di posisi teman gitu, itu kayaknya siswa itu kan ibu teman saya, jadi kayak sedikit banyak menghargainya hilang ya kalau di sini. Nah, di posisi pemantau itu murid biasanya akan berpikir gitu, saya akan dapat berapa bintang, atau kalau saya melakukannya saya dapat hadiah apa. Itu untuk pemantau, kalau ada guru sebagai pemantau. Nah, kalau gurunya di posisi manajer, begitu anaknya bisa jadi bagaimana caranya saya agar memperbaiki keadaan kalau dia merasa bersalah atau keadaannya tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Atau dia juga bisa berpikir, saya akan memperbaiki masalah ini dengan apa, dengan bagaimana, dengan melakukan apa. Itu karena dia sudah benar-benar menyadari posisinya. Dia benar-benar menyadari bahwa kondisi ini nggak nyaman, harus diperbaiki. Memperbaikinya dengan apa? Nah, dia berpikir. Kemudian dampaknya itu seperti apa? Dampaknya bahwa pada murid, kalau kita berada di posisi kontrol penghukum, itu mengulangi kesalahan berulang kali, gitu. Dan perilakunya menjadi agresif. Kemudian kalau kita ada di pembuat orang merasa bersalah, itu dampak pada murid akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga karena dia selalu membuat orang kecewa. Kemudian di posisi sebagai teman, itu murid akan menggantungkan, jadi tidak mandiri, tidak bisa memutuskan segala sesuatunya sendiri. Sementara ketika gurunya itu ada di posisi kontrol pemantau, maka murid akan menitik beratkan pada dampak diri sendiri gitu. Kayak, aku dapat apa ya? Dapat hadiah apa ya? Atau dapat hukuman kan? Seperti itu. Kemudian di posisi manajer, itu karena sadar sepenuhnya akan mengevaluasi diri. Muridnya akan melakukan evaluasi diri. Bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada. Itu jika gurunya berada di posisi control manager. Nah, bagaimana kaitannya dengan dunia berkualitas? Nah, ketika gurunya sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi kalau ini ada dunia impian saya, maka gurunya akan ada di luar. Sementara kalau gurunya itu pembuat orang merasa bersalah, murid akan meletakkan guru itu di dalam dunia berkualitas. Kemudian kalau gurunya itu sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting di dalam dunia berkualitas. Kalau sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Baik guru maupun peraturan itu diletakkan di dalam dunia berkualitas. Sementara kalau gurunya itu berposisi kontrol manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi sudah tidak tergantung dengan gurunya lagi juga. Karena dia sudah terbiasa untuk memperbaiki segala macam dan dia sudah lebih percaya diri, motivasinya ada di dalam diri dan sebagainya. Ini adalah ketika posisi kontrol guru itu menjadi manajer. Nah, salah satu ciri posisi kontrol kita sebagai manajer itu masih di restitusi, yaitu menggunakan segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini dipercaya ampuh untuk dapat
menyelesaikan masalah tanpa masalah, seperti si hijau ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Namun perlu diingat juga bahwa yang kita restitusi itu punya apa ya, daya restitusi cepat atau mungkin daya restitusi yang lambat gitu, karena peserta didik kita memiliki beragam kebutuhan dan beragam kemampuan. Jadi tidak bisa kita samakan kecepatannya ketika kita melakukan segitiga restitusi ini kepada anak-anak didik kita. Oke, jadi yang namanya segitiga restitusi, kalau kehilangan satu nggak jadi segitiga lagi, atau ketika ada tambahan satu jadinya segi empat. Jadi harus kita lakukan dengan baik dan benar. Itu dimana langkah yang pertama itu kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Bagaimana kita melakukan penstabilan identitas? Jadi kalau teman-teman sendiri setelah membuat kesalahan, itu bisa dirasakan bahwa kita kecewa, perasaan kita kacau, dan sebagainya. Dan itu harus distabilkan, teman-teman. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Nah, kestabilannya seperti apa? Kestabilannya bisa jadi kita memperkuat si anak, bahwa anak bukanlah satu-satunya orang yang melakukan kesalahan tersebut. Jadi anak nggak merasa sendirian ketika melakukan sebuah kesalahan. Oh, ternyata ada orang lain yang pernah melakukan kesalahan juga. Gitu. Tapi kalau berhenti di sini, itu si anak jadi ya sudah, kan orang lain juga ada yang melakukan kesalahan yang sama aku. Nah, kita nggak boleh berhenti sampai di sini. Kita akan bergerak ke validasi tindakan yang salah. Nah, apa yang sudah dia lakukan tadi, kita validasi dulu. Apakah perilakunya tadi benar? Apakah perilakunya tadi salah? Jadi itu menurut pandangan si anak dulu. Gitu. Nah, kalau salah bagaimana? Dan dia pasti punya pasti saat melakukan kesalahan itu punya alasan. Jadi alasan-alasan itu yang akan kita tampung. Nah, kita juga akan menanyakan ketika dia ingin mendapatkan sesuatu yang jadi alasannya itu apakah tidak bisa mencari cara yang lebih baik untuk mendapatkan itu. Begitu. Jadi bisakah kita mendapatkan hal itu tetapi menggunakan cara yang lain? Ini anak juga sudah diajak untuk berpikir apa yang akan terjadi jika saya mengambil langkah yang lain, begitu. Atau ada pilihan-pilihan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mencapai sesuatu yang saya inginkan atau mendapatkan segala sesuatu yang saya inginkan. Setelah itu, kita akan menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah disepakati, atau juga keyakinan apa yang dilanggar misalnya, atau kalau di sini kamu ingin menjadi orang yang seperti apa di situ. Nah, setelah ini semua dilalui, maka teman-teman bisa mengajak anak untuk bagaimana cara memperbaikinya. Dan anak sendirilah yang mengemukakan jalan keluarnya dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi bukan kita yang memberikan jalan keluar, tapi anak sendiri yang memberikan jalan keluarnya. Ini adalah restitusi. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh dituliskan di message atau boleh raise hand. Semoga tidak menjadikan lebih kacau dulu atau lebih kacau. Nah, ini adalah salah satu penerapan budaya positif di sekolah atau di kelas saya.
Rancangan tindakan untuk aksi nyata ini kita rancang atau direncanakan pada koneksi antar materi. Ya, jadi di koneksi antar materi kita melakukan atau membuat rancangan tindakan untuk aksi nyata. Nah, di tempat saya itu rancangan tindakan aksi nyatanya adalah membuat keyakinan kelas. Latar belakangnya apa? Saya mendambakan lingkungan yang positif dapat diciptakan dari setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas. Kebiasaan warga kelas yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif, di mana budaya positif perlu diciptakan, tidak begitu saja tercipta, harus diciptakan. Kemudian tujuannya apa? Tujuan dari rancangan ini, tujuan saya terciptanya suasana kelas yang nyaman untuk anak-anak dalam bermain dan belajar bersama dengan keteraturan sesuai norma dan tingkat pemahaman anak sehingga terbentuk budaya positif. Kemudian tolak ukur keberhasilannya seperti apa? Saya menempatkan 5 tolak ukur di sini. Yang pertama, anak dapat saling menghargai, kemudian anak dapat saling menyayangi, anak dapat tertib saat di dalam kelas, anak dapat bermain bersama teman sebaya. Yang terakhir, anak dapat menciptakan ketertiban di kelas sesuai keyakinan kelas yang disepakati. Gitu. Apa tindakan yang akan dilakukan? Yang pertama, saya membuat kesepakatan dengan anak didik bahwa akan menyusun atau membuat keyakinan kelas. Kemudian langkah berikutnya, berdiskusi mengenai suasana kelas impian bersama anak didik. Yang ketiga, diskusi apa saja yang dapat kita lakukan untuk menciptakan suasana yang nyaman. Kemudian yang berikutnya, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menggali informasi dari anak didik. Kemudian saya menyusun beberapa keyakinan yang sudah diungkapkan anak di papan tulis, begitu. Kemudian menanyakan kembali apakah keyakinan-keyakinan yang ada bisa dan mau dilakukan. Kemudian saya menyusun keyakinan kelas akhir yang akan disepakati, masih menanyakan lagi apakah bisa disepakati. Kalau bisa, kemudian anak didik dan guru menyepakati keyakinan kelas. Keyakinan kelas dilaksanakan dengan saling mengingatkan jika ada tindakan yang tidak sesuai. Awalnya memang harus ada pemantaunya. Kemudian, sebentar. Guru mendokumentasikan semua proses dan hasil. Kemudian hal ini bisa diimbaskan. Dukungan yang dibutuhkan, yang pertama alat bahan, saya membutuhkan seperti kertas A3, kemudian laptop untuk desain dan printer. Kemudian pihak yang terlibat, karena di sini bergerak di kelas, maka saya sebagai wali kelas, kemudian ada anak didik kelompok A dan semua warga sekolah. Karena ketika ada yang masuk ke dalam kelas, harus mematuhi peraturan keyakinan yang kami yakini. Kemudian bagaimana saya mendapatkannya, itu saya menggunakan komunikasi dan kolaborasi. Kalimat yang harus dibuat untuk keyakinan kelas. Ya, beberapa memang berpendapat bahwa kesepakatan itu sama dengan keyakinan kelas, tapi ternyata berbeda. Kesepakatan itu kita hanya sepakat saja, belum meyakininya. Ketika kita sepakat, itu bisa jadi menjadi peraturan atau kesepakatan kelas. Ya, itu lebih ke feel-nya lebih ke peraturan. Sementara keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang sudah diyakini. Sehingga ketika kita sudah meyakini itu akan kita laksanakan gitu. Karena sesuai dengan keyakinan, dan ketika itu sudah terwujud, maka akan menjadi budaya positif. Kalau untuk kalimat yang keyakinan kelasnya itu bisa menyesuaikan dengan tingkat pendidikannya atau tingkat usia.
Nah, ini adalah suasana ketika kami melakukan pembentukan atau membuat keyakinan kelas. Kita ngobrol-ngobrol santai gitu, kita ngobrol santai dengan anak-anak. Kemudian hal pertama yang saya tanyakan adalah kelas seperti apa yang ingin kamu wujudkan? Kamu punya kelas impian yang seperti apa, yang bagaimana? Ketika anak-anak mengungkapkan kelas impiannya itu kelas yang bersih, misalnya yang nyaman, yang aman, kemudian yang menyenangkan. Itu kemudian saya gali lagi, bagaimana kita dapat mewujudkan suasana itu. Nah, teman-teman ada yang mengungkapkan gitu karena ingin suasana yang nyaman gitu, ada yang menyayangi teman gitu, terus dia memeluk teman yang ada di sebelah gitu. Dan apa yang diungkapkan oleh anak-anak saya catat di sini. Saya menggunakan media elektronik untuk mencatatnya. Dan nanti akan saya ulang kembali mana yang akan disepakati. Semuanya saya catat. Saya sebutkan anak A mengungkapkan apa, anak B mengungkapkan apa, keinginannya apa, dan bagaimana cara mencapainya gitu. Nah, ketika itu diungkapkan kembali, kadang-kadang berpikir, enggak, aku enggak mau gitu. Ketika diungkapkan. Ya, dan karena ini adalah keyakinan kelas untuk anak PAUD atau anak TK, kita tidak mengambil keyakinan yang cukup banyak dan muluk. Keyakinan kelas kita seperti ini. Mengucapkan salam, bahwa anak-anak membiasakan diri mengucapkan salam ketika berjumpa dengan siapapun. Baik itu guru, baik itu temannya, ketika awal jumpa pada pagi hari, jumpa pertama, dan pada saat berpisah, maka anak-anak akan mengucapkan salam. Kalau dengan guru ya sambil bersalaman, cium tangan. Kalau sama teman-teman ya cuma salaman biasa dan assalamualaikum gitu. Kemudian anak-anak merasa bahwa kelas itu akan lebih nyaman ketika mereka bermain bersama, tidak bermain sendirian atau tidak ketika ada mainan, ini mainanku, aku duluan yang dapat. Nah, itu mereka merasa tidak nyaman. Akhirnya mereka menyepakati main bersama. Kemudian seperti yang tadi sudah saya nyatakan, di situ ada sayang teman. Di sini karena anak laki-laki suka berantem. Hanya kesenggol dikit itu sudah emosinya luar biasa. Makanya di sini ada sayang teman, dan ketika itu terjadi, maka kalau itu tidak sengaja, begitu, maka kan maaf, aku nggak sengaja, gitu. Maaf ya, mereka sudah saling seperti itu. Kemudian berbagi ini ada hubungannya juga dengan main bersama, karena ketika teman-teman mainannya itu tidak dibagi, maka yang lain nggak nyaman. Mereka ingin main bersama dan berbagi mainan juga. Jadi ini salah satunya karena mainan sebenarnya, bukan karena makanan untuk dibagi gitu. Intinya adalah dengan mainan yang dibagikan, karena itu mainan kan milik sekolahan. Jadi setiap anak boleh memainkan, sehingga harus berbagi untuk bermain. Dan yang terakhir itu adalah tolong menolong. Di sini karena kita melihat, anak-anak juga melihat aku kalau beres-beres sendirian gitu. Kan tadi yang mainan juga banyak. Nah, di tolong menolong ini anak-anak menginginkan bahwa ketika mereka melakukan beres-beres itu sebelum pulang kan kelas diberesin seperti semula lagi. Nah, itu tidak pandang saya main atau enggak, semuanya ikut beresin. Dan itu lebih seru dibandingkan dengan
ketika kita belum punya keyakinan kelas. Kalau setelah kita punya keyakinan kelas gitu, itu request dari anak-anak itu ketika beres-beres itu tolong menolong dan juga guru memutarkan musik lagu clean up. Guru pun juga ikut beres-beres gitu. Jadi nggak cuma anak didiknya terus kita kayak mandor gitu, enggak. Kita juga ikut beres-beres, bahkan sering balapan untuk mencari mainan yang tersembunyi di bawah meja atau di bawah kursi dan sebagainya. Ini adalah keyakinan kelas yang kami yakini. Kita cuma ambil 5 saja. Karena 5 ini pun masih sering ada miss-nya karena anak-anak ya gitu. Kemudian beberapa satgas atau sang pemantau itu terbentuk di sini, tetapi mereka hanya memantau saja, tidak mau nolongin gitu. Terus yang diadukan, iya aku tolongin, itu saja. Nah, dampak yang kami rasakan setelah ada keyakinan kelas itu anak-anak dapat saling menghargai gitu, terutama menghargai hasil karya temannya, dimana kalau temannya sedang membuat sesuatu, mainan seperti main balok dan sebagainya, itu nggak ada yang rusak lagi. Biasa kan ada ya, kalau anak-anak gitu lagi numpuk balok tinggi gitu, tahu-tahu dijatuhin jumprang gitu. Karena ada anak yang auditorinya itu kalau anak laki-laki itu sangat suka dengan berisik, kegiatan yang berisik, sehingga dia suka sekali menjatuhkan segala sesuatu. Dan ini berkurang. Jadi kalau ada suara kerompeng ya itu punya dia sendiri, tidak dia menyalahi temannya. Kemudian anak-anak juga dapat saling menyayangi, di mana kasus perseturuan atau perkelahian antara anak didik ini berkurang. Ya kalau nggak sengaja biasa sih ada perseteruan, kesenggol gitu, tapi kan itu ketidaksengajaan. Tapi kalau yang benar-benar sengaja itu sudah sangat berkurang sekali. Yang berkelahi benar-benar sampai berkelahi gitu. Kemudian yang berikutnya anak lebih tertib saat di dalam kelas. Tidak banyak anak lari-larian kecuali memang kita sedang berkegiatan. Kemudian ada anak lebih banyak bermain bersama teman sebayanya. Jadi sudah tidak ada yang bermain sendiri atau menguasai satu mainan sendiri, itu sudah tidak ada. Kemudian anak saling tolong menolong saat membereskan mainan, ini memang kayak seperti menu utama, dan sampai ada anak yang ngajak main teman sebayanya kalau teman sebayanya masih bengong gitu, masih duduk aja nggak mau mainan, itu diajakin main bersama. Itu yang kami rasakan ya. Teman-teman dapat menghubungi di nomor telepon dan email gitu. Dan silakan teman-teman kalau ada pertanyaan kita share di bagian ini dulu. Bu Eni tadi sudah terjawab belum atau masih ada yang ingin digali lagi? Iya, terima kasih. Tapi memang selama ini masih sama. Saya berpendapat kemarin kalau keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan. Tapi ternyata setelah mendengar tadi yang dipaparkan jadi mulai paham. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Nah, ini saya nunggu pertanyaan yang ada di sini tadi. Nah, di sini biasanya ada pertanyaan gitu. Banyak. Saya aja deh yang nanya. Boleh teman-teman tuliskan di chat box. Kira-kira kalau melihat keterangannya tadi, di 5 posisi kontrol, kita ada di posisi yang mana sih? Kita ada posisi yang mana? Sebenarnya kita akan melakukan semuanya itu, tapi memang lebih diharapkan kita ada di cerita. Kalau saya biasanya kalau sehari-hari ada di posisi teman.
Namun kalau ada masalah baru deh lari ke manajer karena kita harus melakukan segitiga restitusi. Pernah ada segitiga restitusi di tempat saya itu bahwa anak lagi gunting, menggunting. Pernah nggak sih di tempat teman-teman itu ketika kegiatan menggunting ada yang ngegunting baju temennya? Iya, ada. Gunting rambut temennya. Iya, gunting rambut temannya, gunting baju temannya. Kebetulan itu yang digunting celana, kegunting. Alhamdulillah nggak sampai berdarah ya, karena hanya kegunting celana. Terus ya ketika kadang-kadang kalau ada yang berantem atau apa itu kan terus kita hadapkan anaknya terus udah maaf-maafan ya gitu. Iya nggak sih? Iya, seperti Iya, itu. ternyata itu nggak selesai sampai situ ya. Ketika kita Iya. ya udah dimaafin, itu ternyata nggak selesai sampai situ karena sang korban tidak mendapatkan keadilannya atau tidak mendapatkan apa ya gantinya, gitu. Dan sang pelaku nggak dapat hukumannya atau nggak disadarkan atas kesalahan. Nah itu harusnya ada restitusi walaupun itu hanya berantem kecil. Nah, kembali ke anak yang tadi membuat lubang di celana, itu benar-benar saya restitusi, gitu. Tapi karena itu kan kasus sebenarnya ya, jadi nggak sempat dong melakukan dokumentasi. Gitu. Ya, bahwa saya nanya, kamu kenapa? Gitu. Jadi dia kayak memojokkan diri sendiri gitu. Nggak apa-apa gitu. Bu Guru juga pernah kok dulu gunting bajunya kegunting. Terus dia gitu apa agak oh ya gitu kayak nggak percaya gitu. Iya dulu waktu kecil pernah bajunya kegunting gitu. Terus kita nanya kenapa kamu melakukan itu. uh, aku nggak sengaja Bu, tadi kan lagi gunting kertas, bawahnya itu itu temennya, jadi di bawah kertas itu dia guntingnya di atas pahanya temennya gitu. Dan ternyata bajunya kegunting juga. Ya menjelaskan lah apa proses yang terjadi. Oh oke, gitu. Terus ini baik nggak? Enggak, aku salah tapi aku nggak sengaja. Gitu. Dan restitusinya kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan ringan-ringan gitu sampai ke terus gimana nih bajunya kan bolong. Apa yang bisa kamu lakukan? Nanti aku mau bilang ke ibuku, mau bilang ke mbahku kalau bajunya itu bolong, kegunting, aku nggak sengaja. Terus aku juga mau bilang ke temanku, aku juga mau bilang ke ibunya, gitu. Kalau aku nggak sengaja karena mbahku penjahit, aku mau minta tolong mbahku untuk nambalin yang bolong. Dan bagi anak TK itu proses berpikir yang sudah luar biasa ya dibandingkan dengan awalnya tadi dia sudah merasa bersalah, takut, benar-benar takut dimarahin. Tapi karena kita restitusi jadi dia balik lagi. Dan dari situ anaknya juga lebih hati-hati loh menggunakan gunting. Anaknya juga lebih nyaman, lebih senang bersama teman-temannya gitu. Sudah nggak takut. Biasanya kan terus dibully ya gitu. Kamu sih berlubang kan, gitu. Kamu sih kan sukanya gitu kalau anak-anak. Tapi itu kita putus di situ sehingga tidak ada bullying lagi akibat kesalahan yang sebenarnya tidak disengaja oleh itu yang restitusi yang pernah saya lakukan dan berasa banget gitu. Berasa bukan giring sih apa mengikuti alur berpikirnya dia itu ternyata oh anak TK bisa ya berpikir begini. Kadang-kadang nggak percaya gitu. Nah teman-teman boleh juga berbagi kalau ada ingin berbagi dan atau bertanya boleh di kolom chat.
boleh juga nanti kita bagikan materinya yang menunjukkan materi ini. Gitu. Oke, sudah tidak ada pertanyaan teman-teman? Alhamdulillah kalau nggak ada gamblang. Terima kasih. Ah, siap. Terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung di sini. Dan nanti sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu. Saya matikan dulu share screen-nya. Kita foto bersama. Ini yang mau menghidupkan kamera. Biasanya Mbak ini menghidupkan kamera. Bika Agustina udah mematikan kamera kah? Yes. Ada Mbak Indri. Kita 1, 2, 3. Ya. 3, 2, 1. Terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung. Jangan lupa untuk selalu berusaha untuk menjadi manajer. Intinya di sini kita budayakan budaya positif di paling tidak di kelas kita, mulai dari diri sendiri sekarang juga ya. Lagi terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lope-lopenya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Jangan lupa untuk like, share, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng.